Amin. Saya mengucap syukur untuk tim puji-pujian dan Sharon yang telah menaikkan lagu-lagu persembahan kami pagi ini. Dan hari ini, khotbah hari ini berjudul Marilah kita mengenakan pakaian kekudusan. Dan pada mulanya Adam dan Hawa berdosa karena mereka menolak perkataan Allah dan mereka malah mendengar perkataan ular. Jadi hal pertama yang Tuhan lakukan adalah dia menempatkan kerubim dan pedang yang berapi-api di sekeliling pohon kehidupan untuk supaya orang-orang berdosa tidak dapat makan buah dari pohon kehidupan dan menerima hidup yang kekal. Kita lihat di Kejadian 3 ayat 24. Kita melihat di Kejadian 3 ayat 24 bahwa tujuan pohon itu ditempatkan di situ adalah untuk menjaga supaya tidak ada orang sembarangan makan dari pohon itu. Dan saya percaya sebagai umat Tuhan, tujuan kita adalah untuk makan dari pohon kehidupan. Dan saya berdoa supaya kamu dan saya, kita semua dapat menerima dan makan dari pohon kehidupan. Tetapi masalahnya adalah ada kerubim dan pedang yang bernyala-nyala yang menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi siapa yang dapat melalui jalan itu? Jadi Adam dan Hawa makan dari buah pengetahuan akan yang baik dan yang jahat sebelum mereka dapat makan buah dari pohon kehidupan, sehingga mereka menerima kutuk kematian sebelum mereka dapat memperoleh hidup yang kekal. Dan keturunan mereka pun telah teracuni oleh dosa dan kematian ini. Dan kita harus membuang racun ini terlebih dahulu sebelum kita dapat mencapai pohon kehidupan. Dan pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat adalah pohon yang menyebabkan kebaikan dan kejahatan untuk tercampur, sehingga kita sebagai orang yang berdosa, kita yang telah teracuni oleh ini, kita tidak dapat membedakan apa yang baik dan yang jahat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah mengapa dunia ini adalah dalam kondisi yang berantakan. Ada orang yang berkata ini baik, ada orang yang berkata ini jahat, ada orang yang berkata ini jahat, ada orang yang berkata ini adalah kehendak Tuhan, dan orang-orang jadi terbagi, dan orang-orang tersebar dan bingung. Tapi kalau kita kembali kepada Kejadian 1, kita melihat bahwa pekerjaan penciptaan Tuhan adalah tentang pemisahan antara yang baik dan yang jahat. Dan kita lihat di awal kejadian, semuanya ada di dalam kegelapan dan kebingungan, dan disitulah Tuhan berkata, biarlah ada terang, jadilah terang, kan? Dan saat itulah Tuhan memisahkan terang dengan gelap, air di atas dan air di bawah, darat dengan laut. Jadi Tuhan banyak melakukan pekerjaan pemisahan, dan dia menaruh dan Tuhan merapikan segala sesuatu sesuai aturannya. Dan setelah dunia telah diciptakan, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, tapi sebelum manusia dapat makan pohon kehidupan, manusia makan pohon yang salah. Dan saat itu tercampur lagi yang baik dan yang jahat. Dan dari titik itu, maka Tuhan melakukan pekerjaan yang baru. Bukan pekerjaan penciptaan lagi, tapi pekerjaan penebusan. Yang juga kita kenal sebagai pekerjaan keselamatan. Dan
Dan pekerjaan itu adalah pekerjaan di mana firman masuk ke dalam diri kita dan memisahkan yang baik dan yang jahat. Dan pekerjaan itu menolong kami untuk dapat memilih yang baik daripada yang jahat, memilih yang rohani daripada yang kedagingan. Dan itulah pekerjaan keselamatan, itulah pekerjaan penebusan. Saat kita kembali ke dalam aturan Tuhan. Dan ketika yang baik dipisah dari yang jahat, itulah yang kita sebut sebagai kudus, kekudusan. Dan kekudusan adalah tema utama gereja kami kan tahun ini. Dan kita lihat di buku ke-12 bagian 1 tentang kekudusan. Untuk dikuduskan itu berarti kebaikan dan kejahatan di dalam diri kita dipisahkan. Terang dan gelap di dalam diri kita dipisahkan. Jadi mereka yang telah menjadi kudus, Alkitab menjelaskan mereka dengan Alkitab menjelaskan mereka yang telah kudus dengan cara-cara yang berbeda sepanjang Alkitab. Dan kita akan mempelajari sedikit dari itu hari ini. Dan kita lihat bahwa orang-orang kudus, saya berdoa supaya kita semua menjadi orang-orang kudus milik Tuhan. Apakah kalian telah dikuduskan? Apakah kalian kudus? Amin. Dalam iman kita adalah orang-orang kudus Tuhan, tetapi kita masih melalui proses pengudusan. Dan orang-orang ini dan khotbah hari ini dan khotbah minggu depan adalah bagian dari suatu seri yang diajarkan oleh pendeta senior soal pakaian-pakaian yang harus kita kenakan sebagai orang-orang kudus Tuhan. Dan kalau kita lihat di Wahyu saja, salah satu simbol kemurnian adalah pakaian putih. Kita lihat di Wahyu 1 ayat 13-15 dikata di situ bahwa ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Dan gereja di Sardis dipuji Tuhan karena mereka tidak mencemarkan pakaiannya. Dan kalau kita lihat di Wahyu 7, 14, 19 ayat 13, dan 22 ayat 14, gambaran tentang jubah yang dibasuh atau dicelupkan ke dalam darah digunakan untuk menggambarkan baik umat pilihan maupun Kristus. Dan kalau kalian memiliki sebuah jubah dan kalian celupkan ke dalam darah, maka warna jubah itu akan menjadi merah kan? Tetapi ketika itu dicuci di dalam darah anak domba, pakaian itu malah menjadi putih. Dan pakaian itu menyembolkan pekerjaan kalian. Ketika perbuatan kalian dicuci di dalam darah Kristus, maka itu menjadi putih. Putih seperti salju. Dan di Wahyu 19 ayat 14 dikatakan bahwa bahkan bala tentara Allah juga berpakaian lenan halus. Jadi coba kita pikirkan ini. Poin pertama, di mana tahta Allah? Kalau kita lihat di Wahyu 4, kita melihat ada suatu visi dari tahta surga. Dan tahta surga ini adalah pusat dunia, di mana semua kasih karunia dan berkat mengalir. Jadi itu adalah tahta Tuhan. Dan tahta Tuhan ini adalah seperti
adalah seperti tempat duduk pengampunan di dalam kemah suci. Dan kemah suci dibagi 3 bagian, ruang luar, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Dan tempat duduk pengampunan itu adalah tutup dari tabut perjanjian, dan di dalam tahta ini Allah kita Yesus Kristus duduk. Dan di sekeliling tahta ini ada 24 tua-tua dan Mazmur 89 ayat 14 dikatakan, punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu, dan tinggi tangan kananmu. Dan tahta Tuhan adalah sumber berkat dan sumber kehendak Tuhan. Dan dia yang duduk di atas tahta itu mengenakan jubah putih, dan orang yang mengelilinginya juga mengenakan jubah putih. Ada malaikat-malaikat yang mengelilingi tahta itu dan bernyanyi memuji dia. Kiranya kita dapat memasuki tahta itu. Dan disinilah Allah kita tinggal tetap selamanya. Itu ada di Mazmur 9 ayat 7. Ini adalah bait suci Tuhan. Kita lihat di Mazmur 11 ayat 4. Dan ini juga adalah tempat di mana Tuhan memerintah atas seluruh bumi. Itu kita lihat di Mazmur 47 ayat 8. Dan agar kita dapat memasuki tahta itu yang kudus itu, kita harus mengenakan pakaian kekudusan. Dan untuk dapat memasuki tempat duduk pengampunan, maka imam besar harus mengenakan lenan putih, jubah lenan putih. Jadi kita harus ganti pakaian dan mengenakan ini untuk dapat melewati kerubim dan pedang yang bernyala-nyala. Dan mungkin pertanyaannya adalah, apakah jubah-jubah itu yang harus kita kenakan? Apakah pakaian kekudusan itu? Pertama, itu adalah pakaian diri yang baru. Dan kedua, pakaian diri yang baru ini, kalau kita lihat di Roma 13 ayat 11 sampai 12, dikatakan, hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Dan apakah kita tahu keadaan waktu kita sekarang? Dan dikatakan sini bahwa ini adalah waktunya untuk kita bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi bagi kita daripada waktu kita menjadi orang percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang.
Jadi, pakaian yang baru, pakaian diri yang baru yang harus kita kenakan adalah baju zirah cahaya. Itu adalah baju perlengkapan senjata terang. Dan kita harus menanggalkan pakaian kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Dan dunia ini tadinya dalam kegelapan, ya kan? Di Kejadian 1 ayat 2. Tetapi ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, maka terang menutupi seluruh kegelapan itu kan? Dan ketika Tuhan menaruh firman di dalam diri kita dan membawa keselamatan bagi kita, maka Tuhan sedang memberikan kepada kita cahaya yang baru, pakaian yang baru. Dan kita mungkin dulu adalah orang-orang kegelapan, orang-orang yang negatif, orang-orang yang suka bergerumul dan komplain, orang-orang yang suka memandang sisi negatif terus-menerus. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar ketika kita menjalankan tahun yang baru ini, supaya kita dapat mengenakan pakaian yang baru, supaya Tuhan mengenakan atas kita pakaian yang baru, supaya kita dapat melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang berasal dari tenang, hal-hal yang dapat kita lakukan ketika waktu semakin dekat. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang harus kamu lakukan kalau kamu mau mengenakan pakaian yang baru? Kamu harus melepaskan dan menanggalkan pakaian yang lama. Kita tidak menggunakan pakaian yang baju di atas baju yang kotor dan bau kan? Kita ganti baju kan? Kalau saat kita ganti, berarti yang lama harus kita buang. Dan itu berarti bahwa kita harus sadar bahwa ini adalah waktunya untuk berubah. Ini adalah waktu untuk melepaskan pakaian yang lama. Jadi saya minta supaya kalian pikirkan dan renungkan apa pakaian lama yang belum kalian lepaskan. Raja Daud sadar. Dan kita lihat di Mazmur 51 ayat 5. Dan sebenarnya di seluruh pasal ini, tapi kita lihat satu ayat ini saja. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dan di sini kita melihat bahwa Raja Daud mengakui bahwa dia lahir dengan pakaian lama yang kotor. Dari lahir, dia lahir dengan pakaian yang kotor. Dan dia mengatakan bahwa dia harus melepaskannya. Dan Tuhan, tolong, aku tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Jadi, dia minta supaya Tuhan memperbarui roh yang baru, yang bersih di dalam dirinya. Bukan hanya kesalahan ini saja ketika dia mengambil Batsheba, tetapi dia sekarang menjadi sadar bahwa semenjak lahir dia diciptakan sebagai orang yang berdosa. Dan Kolose 3 ayat 6 sampai 10. Dan ketika kita baca ayat-ayat ini, coba pikirkan apa pakaian lama yang harus kalian lepaskan. Dikatakan semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi pakaian yang baru itu sesuai dengan gambar kaliknya. Ketika Allah menciptakan manusia, apa pakaian yang dikenakan kepadanya?
Jadi meskipun kita tidur sampai sekarang, ketika kita bangun, dan ini adalah waktu itu kita bangun kan, dan ketika kita bangun dan fokus, maka kalian harus memahami, kalian harus dapat mengkoneksikan pakaian pakaian ini dan pakaian-pakaian lain dalam Alkitab. Dan kalau kalian dapat mengidentifikasikannya, maka kalian mengerti khotbah hari ini. Jadi pakaian yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa ketika mereka diciptakan adalah gambar dan rupa Allah. Jadi mereka mengenakan gambar dan rupa Allah. Dan apakah kalian pernah melihat ayah dan anak mengenakan kaos yang sama? Lucu kan? Dan sama seperti itu, Adam dan Hawa dan umat manusia, ketika Tuhan menciptakan mereka, mereka mengenakan gambar dan rupa Allah. Dan coba kita lihat di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi apa yang sedang Tuhan katakan? Dengan pakaian baru gambar dan rupa Allah, maka dengan pakaian itu ada otoritas untuk memerintah atas seluruh ciptaan. Itulah pakaian yang harus kita kenakan. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat di Roma 1 ayat 22-23, Roma 1 ayat 22-23, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Jadi apa yang dilakukan oleh umat manusia? Mereka menggantikan gambar dan rupa Tuhan. Mereka menggantikan pakaian gambar dan rupa Tuhan itu dengan pakaian gambar dan rupa binatang-binatang yang fana. Dan manusia mulai memuji binatang-binatang, dan manusia menjadi daripada menguasai ciptaan malah dikuasai oleh ciptaan. Dan apa itu pekerjaan penebusan? Apa itu pekerjaan penebusan? Itu adalah pekerjaan di mana gambar yang salah itu dilepaskan dan gambar dan rupa Allah dikenakan kembali. Untuk menjadi manusia yang baru itu berarti percaya bahwa untuk mengenakan diri yang baru berarti percaya bahwa kita telah diperbarui dalam pengetahuan sesuai dengan gambar Sang Pencipta. Dan apa pengetahuan itu? Itu adalah pengetahuan akan firman. Itu adalah pengetahuan akan kasih karunia. Dan ketika Alkitab membicarakan pengetahuan, itu bukan saja pengetahuan yang dalam pikiran kita, tapi pengetahuan yang dapat membuat kita dapat hidup bersama Tuhan. Dan itu adalah pengetahuan tentang firman, mengalami firman, pengetahuan kasih karunia. Itu adalah menerima kasih karunia, pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Dan oleh karena itu, mengenakan diri yang baru menandakan pemulihan gambar Allah. Dan Yesus mengatakan bahwa kedatangan anak manusia akan menjadi seperti hari-hari Nuh. Dan pakaian apa yang Nuh kenakan? Saya ingat bahwa kita telah baca sebelumnya bahwa ini adalah saatnya untuk kita bangun. Ini adalah saatnya untuk kita mengenakan pakaian yang baru. Dan apakah kalian yakin kalian memiliki pakaian yang benar untuk akhir zaman? Dan pakaian, seperti yang telah saya sebutkan di awal, pakaian itu berarti perbuatan-perbuatan kita, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita. Dan Alkitab mengatakan kan, bahwa tidak ada orang yang benar kan. Dan Nuh
Dan Nuh berjalan bersama Tuhan kan, dan Tuhan menyuruhnya untuk membangun bahtera, dan Nuh taat kan. Dan tetapi apa pekerjaan Nuh sebelum dia membangun bahtera? Dan kita tidak tahu apa pekerjaan dia, tetapi pokoknya adalah apapun itu, tetapi saat Nuh diberikan tugas dari Tuhan dan dia melakukannya, dia meninggalkan pekerjaan lamanya, dia meninggalkannya sepenuhnya, dan dia menjadi pekerja pembangun bahtera sepanjang hidupnya sampai bahtera itu selesai. Jadi dia mengenakan pakaian yang baru dan dia tidak melepaskannya. Dan inilah waktunya untuk kita mengenakan pakaian yang baru. Kita lihat di Roma 8 ayat 9 sampai 11 dikatakan, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu." Efesus 4 ayat 24, "Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Kiranya kita dapat mengenakan pakaian yang baru itu, dan kiranya pakaian yang baru itu, persenjataan terang Tuhan itu, kiranya kita dapat mengenakannya, gambar dan rupa Allah. Dan kedua, pakaian itu adalah pakaian Yesus Kristus. Roma 13 ayat 13 sampai 14. Roma 13 ayat 13 sampai 14 dikatakan, "Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Jadi dia berkata di sini untuk kita kenakan Yesus Kristus dan tidak memberi makan kedagingan kita. Dan ini bermaksud untuk kita jangan memberi makan keinginan kedagingan kita. Dan itulah caranya kita melepaskan pakaian yang lama. Dan di mana kita menghabiskan waktu dan tenaga kita untuk memberi kita makan? Di manakah waktu kita luangkan untuk memberi makanan kepada diri kita? Dan ini bukan yang Yesus bicarakan di sini. Yesus tidak berbicara soal tubuh yang fisik, soal makanan yang fisik. Dan kalau kita lihat di 2 Korintus 2 ayat 11, 2 Korintus 2 ayat 11 dikatakan supaya iblis jangan peroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Dan kita harus ingat bahwa kita telah diberikan identitas yang baru. Efesus 5 ayat 2 menyuruh kita untuk berjalan di dalam kasih. Coba kita lihat di Efesus 5 ayat 2. Dan itulah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dan kita harus ingat pakaian apa yang Yesus berikan kepada kita di atas kayu salib. Ingatlah bahwa Yesus ditelanjangkan dari pakaiannya dan pakaiannya disobek-sobekan. Dan pakaian dalamnya diambil juga kan. Diambil secara undi-undian. Dan apa arti dari pakaiannya? Arti pakaiannya itu
Itu ada 4 bagian. Dan 4 sobekan pakaian itu menunjukkan 4 Injil yang pergi ke bagian yang lain di dalam komunitas di situ. 4 arah Injil. Dan ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka merasakan rasa malunya. Dan maka mereka membuat baju dari dedaunan. Tetapi dedaunan itu dapat kering, ya kan? Matahari dapat mengkeringkannya. Dan ini menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan dengan usaha kita sendiri akan gagal. Apapun yang kita lakukan untuk menutupi dosa-dosa kita akan gagal. Kita tidak dapat sukses dalam hal ini. Itulah mengapa Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Dan itu membutuhkan kematian, pengorbanan sebuah binatang. Dan ini menunjukkan pengorbanan Yesus Kristus yang akan menutupi dosa-dosa dan kemaluan kita. Itu adalah pakaian Yesus Kristus. Itu adalah korban Yesus Kristus yang Dia berikan kepada kita. Dan ketika kita mengenakan pakaian Yesus Kristus, maka semua rasa malu kita, semua dosa-dosa kita yang memalukan, semuanya dibersihkan. Jadi marilah kita kenakan pakaian yang baru, pakaian Yesus Kristus. 3. Pakaian kekudusan itu adalah linen yang halus. Linen halus yang putih. Pakaian yang dikenakan oleh orang-orang kudus adalah linen halus yang putih ini. Ini adalah pakaian yang dikenakan oleh orang-orang kudus di akhir zaman. Dan kita lihat di Wahyu 4 ayat 4, Wahyu 7 ayat 14, di Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Dan kita lihat bahwa orang yang mengenakan linen halus ini adalah orang yang telah melampaui dunia dan diri mereka, dan hanya ini menunjukkan bahwa ini adalah orang-orang yang telah bertobat, dan hanya orang-orang yang telah bertobat dapat jubahnya dapat dicuci di dalam darah anak domba. Maaf, yang ketiga adalah jubah putih. Dan melalui pertobatan kita diberi jubah putih ini. Dan yang keempat adalah linen yang halus. Dan kita lihat di Kejadian 2 ayat 25. Kejadian 2 ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Dan terang Tuhan menutupi mereka. Mereka lebih indah daripada ciptaan apapun. Dan makanya sebelumnya mereka tidak malu. Dan kita lihat di Yesaya 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Dan ini berbicara soal hari pemulihan, dan terang dari kemuliaan Tuhan 7 kali lebih terang daripada matahari. Dan terang itu menutupi kita.
Itu berarti tidak ada lagi kegelapan di dalam diri kita, tidak ada lagi rasa malu dalam diri kita. Dan coba kita bangun. Ingat, gambar dan rupa Tuhan, itu pakaian yang pertama, itu adalah pakaian terang. Dan itu adalah pakaian kemuliaan Tuhan. Dan itu adalah linen yang halus yang disebut di dalam Wahyu. Dan linen yang halus adalah bagian yang penting di dalam seluruh kemah suci. Semua kain di dalam kemah suci, semua kain memerlukan linen yang halus. Dan benang dan kain linen halus ini menunjuk proses penderitaan. Dan ini juga menunjuk kepada apa yang kita lalui supaya kita dapat dicucikan. Dan kita lihat di Keluaran 26 ayat 1 dan Keluaran 27 ayat 9 dan Keluaran 36 ayat 35 bahwa linen yang halus digunakan dalam bagian-bagian yang berbeda di dalam kemah suci. Dan kita juga lihat di dalam Keluaran 39 ayat 2 dan Keluaran 39 ayat 27 bahwa linen halus juga digunakan dalam berbagai bagian di dalam pakaian para imam. Dan kita lihat juga di Wahyu 19 ayat 8 dan Wahyu 19 ayat 14 bahwa kita harus ditutupi oleh kain linen yang halus kan. Dan ini menyimbolkan terang. Dan Alkitab mengajarkan bahwa linen halus melambangkan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi apakah pekerjaan kita mencerminkan terang Tuhan, terang yang 7 kali lebih terang daripada matahari. Jadi matahari tidak cukup untuk membuang kegelapan dunia. Dan dunia membutuhkan terang kita, terang yang 7 kali lebih terang daripada matahari. Dan terang kita adalah terang Allah. Kita lihat Wahyu 19 ayat 14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai linen halus yang putih bersih. Jadi ini adalah rahasia untuk kemenangan terakhir. Kita harus mengenakan jubah yang putih, kita harus mengenakan linen yang halus. Tapi kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Dialah yang harus melakukannya. Dialah yang harus mengenakannya kepada kita. Yesuslah yang harus memberikan kepada kita pakaian-pakaian ini. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tujuan utama Allah adalah supaya umatnya dapat dikuduskan kembali. Dan melalui khotbah kita hari ini, dia menggambarkan kekudusan itu sebagai pakaian-pakaian. Dan kiranya kita menjalankan setiap hari kita, kiranya kita membuat setiap hari dalam kehidupan kita terhitung, dan kiranya kita dapat melepaskan pakaian lama kita setiap hari dan mengenakan pakaian yang baru. Sekarang, sebagai kesimpulan, di dalam buku ke-12 dari seri Sejarah Penebusan, kita belajar tentang ordinasi dari para imam-imam. Dan saat proses itu, mereka dibersihkan dan mereka mengenakan pakaian yang baru, linen yang halus, dan saat itulah mereka dapat memulai pekerjaan mereka. Dan di dalam Taman Eden, Adam adalah imam kan di dalam Taman Eden, dan di Wahyu, kita melihat bahwa Yesus ingin membuat kita sebagai imam yang rajani, dan agar kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan seorang imam, kita harus terlebih dahulu mengenakan pakaian yang kudus itu. Dan kita lihat di seri Sejarah Penebusan buku ke-12, kita lihat bahwa kita harus terlebih dahulu dicuci. Dan kata itu di dalam bahasa Ibrani untuk mencuci adalah ra'at, yang
Dan itu bukan berarti mencuci secara fisik saja, tetapi kata ra'ash itu juga digunakan untuk mencuci dosa-dosa, yaitu pertobatan. Jadi kiranya kita menjalankan sebuah kehidupan penuh pertobatan, dan kiranya Allah kita memberikan kepada kita kasih karunia, api, air, dan darah yang dapat mencucikan kita dengan bersih, dan dia dapat mengenakan kepada kita pakaian kekudusan, pakaian terang, pakaian kemuliaan Tuhan. Amin. Kiranya kalian semua menerima berkat itu, kiranya keluarga kalian juga menerimanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk pengorbanan Yesus Kristus yang memberikan kepada kita pakaian yang baru ini, yang menutupi kita dan mencuci kita dari dosa-dosa kita. Bapa, kami masih lemah dan kami masih penuh dengan dosa-dosa. Tetapi kami berdoa Bapa supaya Engkau mengirim Roh Kudus melalui firman hari ini untuk mencuci kita dengan bersih sekali lagi. Dan Bapa, bantulah kami untuk dapat mengenakan pakaian yang baru, pakaian terang-Mu pada saat ini. Dan Bapa, kami menaikkan tangan-tangan kami kepadamu dan kami minta Bapa supaya Engkau kenakanlah kepada kami pakaian itu supaya ketika kita keluar dari tempat kudus-Mu ini, kami dapat menjadi anak-anak terang. Dan kemanapun kami pergi Bapa, sepanjang seminggu ini kami dapat menyinarkan terang-Mu ke atas orang-orang. Bapa, bantulah kami untuk dapat memperoleh kemenangan melalui kasih karunia terang-Mu. Dan bantu kami Bapa untuk dapat mengenakan gambar dan rupa Allah, dan supaya kami dapat memerintah atas ciptaan-Mu sekali lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.